Teratai air atau tanaman lili air banyak terdapat di perairan tawar kita. Utamanya hidup di rawa yang berair tenang. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengagumi keindahan bunganya saja. Berbeda di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjarmasin sudah sejak lama memanfaatkan tanaman air ini untuk diolah menjadi sayuran. Di Banjarmasin, tanaman air ini disebut talepok atau galing. Paling sering diolah adalah talepok rawa dangkal. Sebagai tanaman liar, teratai air mudah ditemukan di daerah rawa ataupun persawahan Pulau Kalimantan. Memetiknya cukup mudah. Cukup menarik bagian bawah tangkai bunganya. Karena cukup rentan, batang bunga teratai akan langsung putus atau patah. Batang teratai air harus dibuang dahulu bagian bunganya. Bunga teratai selama ini dikenal sebagai obat diare, penurunan darah tinggi, panas dalam, dan lain sebagainya. Manfaat tersebut juga terdapat pada batangnya. Hanya saja tingkat kandungannya memang lebih rendah dibandingkan dengan bunganya. Batang teratai harus langsung dipotong kecil-kecil dan langsung direndam di dalam air, sehingga tidak muncul getah ataupun warna biru akibat bereaksinya dengan udara. Yang dapat diolah hanya bagian batang yang masih muda atau empuk. Dapat kita kenali dari warna batang yang lebih cerah dibandingkan bagian batang lainnya. Pemisahan kulit batang teratai disebut mengupis. Kulit tipis batang teratai cukup ditarik-tarik. Secara otomatis akan terkelupas menyerupai melepaskan lembaran pita tipis. Pekerjaan mengupas kulit teratai ini memang perlu waktu yang lama dan ketekunan, sebab lembaran kulit teratai sangat tipis dan menempel kuat pada batangnya. Bumbu kari harus digoreng dahulu hingga matang. Bumbu kedua yang harus disiapkan adalah santan. Santan harus dipanaskan dahulu hingga matang. Bu, batang teratainya udah siap, Bu? Ya, lanjutin. Oh, ya. Setelah bumbu, baru kemudian dimasukkan bahan tambahannya, yaitu potongan singkong. Karena paling keras, bahan ini harus dimasak lebih dahulu. Beberapa menit kemudian, masukkan potongan walu kuning. Bahan ini lebih lembek dibandingkan singkong, sehingga harus dimasak ketika singkong sudah mulai lunak. Terakhir adalah potongan teratai airnya. Bahan utama ini hanya cukup dimasak sebentar saja,
Jika terlalu lama, potongan tanaman rawa ini akan menjadi terlalu lembek dan hancur. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan menu olahan khas. Salah satunya adalah sayur dengan bahan baku jantung pisang. Di Martapura disebut tungkul pisang. Tungkul pisang sering diolah warga menjadi sayuran khas. Ini sama dengan daerah lain di Indonesia yang juga menjadikan bakal buah pisang ini sebagai masakan. Jantung pisang mengandung getah yang sangat banyak. Cara membuang getah paling mudah yaitu direbus. Dengan cara ini, semua getah keluar dan larut bersama air rebusannya. Waktu merebusnya pun sekitar 1 jam. Jantung pisang diangkat setelah menjadi lunak. Ciri-cirinya terlihat perubahan warna bahan dari putih cerah menjadi abu-abu kusam, menandakan bahwa bahan ini telah matang dan berubah karakter menjadi lentur. Rajangan tidak perlu terlalu tipis atau kecil, karena nanti saat dimasak akan menjadi hancur. Jantung pisang banyak dikonsumsi di Indonesia, sebab memiliki beragam kandungan, antara lain protein, fosfor, mineral, kalsium, dan serat. Dengan ragam kandungan tersebut, jantung pisang sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, sebab memiliki kandungan glikemik yang rendah. Selain itu, kandungan jantung pisang dapat mengikat kolesterol dan lemak dan kemudian membuangnya bersama kotoran. Ikan haruan adalah jenis ikan yang sulit dilepaskan dari keseharian masyarakat Banjarmasin. Banyak sekali menu rumahan yang selalu diberi tambahan ikan rawa ini. Bukan hanya rasa dagingnya yang lezat, tetapi karena kandungan ikan haruan ini juga luar biasa. Ikan bernama Latin Canna striata ini memiliki kandungan albumin yang sangat tinggi. Bagus untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Sayangnya, harga ikan yang di Jawa disebut ikan gabus ini sangat mahal. Di Banjarmasin, per kilogram dapat mencapai angka Rp75.000. Bumbu yang pas untuk membuat sayur jantung pisang adalah bumbu kari. Sebenarnya, ini tergantung selera masing-masing. Hanya saja, di daerah Martapura, bumbu kari inilah yang menjadi favorit warga. Setelah dihaluskan, kemudian dicampur dengan potongan ikan haruan.
Yang pertama dimasak adalah potongan pisang kepoknya. Baru setelah pisang agak lunak, akan ditambahkan ikan haruan yang sudah diberi campuran bumbu kari. Potongan ikan akan dimasak selama sekitar 20 menit saja hingga matang. Bu, ini Bu, toko pisangnya Bu udah siap? Iya Dul, buatkan saja dalam panci. Ibu mau bikin sambal dulu. Oh ya Bu. Rajangan jantung pisang dimasak paling akhir karena bahan utama ini sudah matang dan lunak. Sehingga proses memasak ini sebenarnya hanya agar menyatu dengan bumbu-bumbu kuahnya.